Halo semua, selamat datang di video saya. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana mengkonfigurasi mikrotik menggunakan topologi RT/RW-NET atau memanfaatkan fitur hotspotnya untuk RT/RW-NET. Nah, untuk konfigurasi kali ini saya akan menggunakan alamat IP yaitu IP port 1 itu DHCP client. Ini nanti yang terhubung dengan internet itu port 1, kemudian IP port 2-nya 192.168.10.1 dengan prefixnya 27 itu terhubung dengan kabel ke laptop. Kemudian IP WLAN itu 10.10.10.254. Ini untuk wirelessnya. Jadi nanti klien yang terhubung dengan wireless itu akan mendapatkan alamat IP seperti ini 10.10 seperti ini. Oke, langsung saja ke pengaturannya. Pertama kita aktifkan dulu winbox-nya seperti ini. Nah, winbox-nya sudah aktif, ini sudah terbaca mikrotiknya, kemudian tinggal klik connect. Nah, oke, di sini pertama kita reset dulu ya konfigurasinya. Kita hilangkan dulu konfigurasi yang ada di mikrotik ini. Dengan cara klik reset sistem, saya ulangi, sistem, kemudian reset, lalu nah di sini kita klik no default, do not backup. Ini bagian ini, dua ini beri tanda checklist, kemudian klik reset. Lalu pilih yes. Dan kita tunggu proses reset dan rebootnya selesai. 2000 years later. Oke, sekarang kita reconnect-kan lagi. Nah, ini sudah masuk. Pertama kita beri identitas dulu ya mikrotiknya untuk memudahkan cara mengetahui posisi mikrotiknya. Caranya klik sistem identity. Nah, ini dia. Oke, di sini saya akan beri nama misalnya mikrotik si kentang seperti ini. Ya, ini mikrotik si kentang. Oke. Kemudian klik apply lalu oke. Nah, sudah muncul mikrotik si kentang. Kemudian langkah pertama kita beri identitas pada masing-masing interface. Caranya klik menu interface di sini. Ini Ether 1 itu port 1, Ether 2 itu port 2. Saya ulangi, Ether 1 ini yang terhubung dengan internet karena di posisi yang kabelnya nyolok yang dari internet itu ada di port 1. Maka di bagian Ether 1 ini kita beri identitas internet. Caranya double klik pada header 1 seperti ini. Nah, header 1 kita beri script kemudian internet. Nah, begini. Internet. Nah, seperti ini. Kemudian klik apply, klik OK. Nah, ini udah muncul namanya internet. Kemudian header 2 ini kita beri nama karena ini yang terhubung dengan kabel ke laptop, maka ini kita beri nama LAN kabel seperti ini. LAN kabel seperti ini, kemudian klik apply. Ya, tujuan penamaan ini untuk memudahkan kita nanti ketika melakukan pengaturan-pengaturan lainnya. Setelah kita klik apply, klik OK. Nah, ini saya ulangi, tujuan penamaan ini untuk memudahkan kita dalam melakukan pengaturan-pengaturan lainnya nanti. Jadi nanti kita akan melakukan banyak pengaturan tuh supaya lebih memudahkan tadi, oh di Ether mana ya, Ether mana. Nah, ini identitas ini kan akan bisa membantu, kira-kira seperti itu. Kemudian setelah itu ini kita tutup. Nah, langkah berikutnya adalah kita mengatur DHCP kliennya. Jadi agar mikrotiknya ini terhubung ke internet, kita harus atur alamat IP untuk port satunya dengan melalui perintah DHCP client. Itu ada di menu IP, kemudian DHCP client. Lalu klik DHCP client, klik tanda plus. Nah, di sini di klik bagian DHCP ini. Nah, pada kolom interface ini kita ubah. Karena ini
untuk port 1, maka port 1 itu adalah DHCP client, maka ini kita ganti Ether 1 internet. Kemudian klik apply, lalu periksa bagian status. Nah, ini kita sudah dapat alamat IP-nya. Seperti ini, kemudian klik OK. Nah, ini kita sudah dapat. Lalu ini kita tutup. Lalu kita beri alamat IP untuk Ethernet 2 dan WLAN-nya atau Wi-Fi-nya. Caranya klik IP, kemudian address. Nah, di sini kita klik tanda tambah, kemudian address, IP. Kita isikan alamat IP-nya 10.1, prefix-nya 27. Tadi kan kita gunakan prefix 27. Seperti ini. Kemudian interface-nya kita ganti LAN kabel. Lalu klik apply. Nah, begini, klik OK. Prefix 27 kan di topologinya memang prefix-nya 27. Ini untuk Ethernet 2. Sekarang kita beri tambah IP untuk wireless-nya. Nah, ini IC-nya sesuai di topologi tadi. Prefix-nya 24. Interface-nya WLAN sudah betul, klik apply, klik OK. Ini merah, ini biarkan aja. Karena wireless-nya belum aktif ya. Kemudian ini kita geser. Sekarang kita masuk ke menu wireless. Klik wireless ini, kemudian di sini. Nah, untuk setting hotspot kali ini saya akan berikan dua cara. Yang pertama tanpa security profile. Dan yang kedua nanti menggunakan security profile. Nanti saya akan bahas apa bedanya menggunakan security profile atau tanpa menggunakan security profile. Sekarang kita lanjutkan dulu untuk mengaktifkan wireless-nya. Caranya ini diklik 2 kali, kemudian advanced mode. Oh, ini udah advanced mode. Mode ini di bagian mode ini yang berisikan station kita ubah menjadi AP bridge. Nah, seperti ini. Lalu SSID-nya kita hilangkan, kita menjadi uji coba WiFi seperti ini. Lalu country kita isi Indonesia. Kenapa harus dikasih Indonesia? Ya karena setiap negara kita harus tentukan maksudnya setiap negara kan punya ketentuan mengenai penggunaan frekuensi gelombang 2,4 GHz-nya. Maka ini kita pilih Indonesia. Artinya nanti akan si mikrotik akan secara otomatis memancarkan frekuensi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Oke, selanjutnya adalah kita apply. Setelah itu kita enablekan perangkat WLAN-nya. Caranya klik enable. Seperti ini. Nah, ini sudah tidak lagi berwarna abu-abu. Artinya ini WLAN-nya sudah aktif. Kita klik OK. Nah, sekarang kita periksa apakah benar-benar sudah aktif. Caranya kita klik ini. Nah, ini sudah muncul uji coba WiFi. Nah, oke, sekarang kita balik lagi ke mikrotik Winbox-nya. Ini untuk kali ini saya belum akan membahas tentang security profile. Saya akan langsung membahas ke hotspot. Jadi ini biarkan dulu. Seperti ini kita tutup aja dulu. Lalu tahap berikutnya adalah mengkonfigurasi DNS-nya. Yaitu melalui perintah IP, kemudian DNS di sini. Nah, ini sudah ada DNS-nya. Ini bisa kita tambah sendiri. Caranya klik di sini. Ini sudah ada sebenarnya dynamic DNS, tapi ini kita tambahkan juga, nggak apa-apa. Di sini menjadi menggunakan IP-nya Google ya, 88.44, kemudian tambah lagi di bawahnya 8.8.8 seperti ini. Lalu klik centang pada allow remote request. Kemudian klik apply, lalu klik OK. Nah, ini DNS-nya sudah jadi. Langkah berikutnya adalah pengaturan firewall agar internetnya bisa diakses oleh klien.
Tapi pertama kita pastikan dulu si routernya sudah connect internet. Caranya klik new terminal lalu ping ke Google. Ping www.google.com seperti ini. Nah, oke, ini sudah connect dengan internet. Sekarang kita tutup aja terminalnya. Kita lanjutkan men-setting firewall-nya. Firewall, kemudian di bagian NAT. Bagian ini kita buka. Bagian NAT ini yang mesti kita atur. NAT, kemudian tanda plus. Kemudian di sini kita cari general. Nah, ini general. C-nya SRC, kemudian out-nya kita isi Ether 1. Kenapa Ether 1? Karena ini maksudnya adalah yang terhubung dengan internet. Out interface ini maksudnya terhubung dengan internet. Mikrotik kita terhubung ke internet itu melalui Ether 1 atau port nomor 1. Maka ini kita isi Ether 1. Kemudian kita pindah ke tab action atau menu action ini. Di bagian action sini kita ganti masquerade. Nah, ini kan masquerade. Lalu setelah itu kita klik apply. Maaf, ini harus kosong, to portnya ini biarin kosong. Tadi tidak sengaja ke klik, jadi muncul angka. Sekarang harusnya dia kosong seperti ini. Kemudian klik apply, baru mau kan. Kemudian klik OK. Nah, setelah ini pada dasarnya klien sudah bisa terhubung dengan internet. Hanya saja di sini kita perlu menambahkan beberapa pengaturan supayanya klien secara otomatis connect. Jadi singkatnya ketika klien sudah bisa login, dia langsung connect internet. Kalau sekarang bisa connect tapi harus ya diatur dulu lah kliennya. Maksudnya dikasih nomor IP, dikasih ribet lah pokoknya. Nah, jadi tahap berikutnya ini kita lakukan pengaturan hotspot. Jendela firewall ini kita tutup dulu ya. Tutup, kemudian kita masuk ke hotspot. Caranya klik menu IP, kemudian hotspot ini bagian hotspot, klik hotspot. Lalu ini kita cari tab server. Caranya kita klik-klik sampai ketemu server seperti ini. Nah, ini server. Ini di bagian sini kita buat server baru. Ini jangan menggunakan tanda tambah, tapi langsung ke sini, hotspot setup. Nah, ini caranya klik hotspot setup-nya. Nah, ini kita gunakan WLAN 1. Karena nanti ini akan dihubungkan ke klien yang terhubung secara wireless. WLAN 1 seperti ini, kemudian klik next. Ini biarkan aja, tapi pastikan di bagian masquerade network-nya ini sudah tercentang ya. Saya ulangi, saya pastikan di bagian masquerade network-nya sudah tercentang seperti ini, kemudian klik next. Address pool-nya, ini address pool ini adalah alamat IP yang akan digunakan klien. Ini seperti pengaturan DHCP umumnya ini. Nah, ini kita ganti aja misalnya menjadi 200 alamat. Jadi nantinya akan ada 200 klien yang bisa terhubung. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kita klik next lagi, lalu non, ini biarkan saja. SMTP servernya kita kosongin ya. Ini biarin seperti ini. Lalu kita klik next. Nah, DNS servernya ini seperti yang kita atur tadi di awal. Lalu ini biarkan, klik next lagi. DNS name. Ini kita buat nama DNS atau nama domain yang belum digunakan. Nah, singkatnya seperti contohnya seperti ini. Misalnya www.sikentang.com misalnya seperti ini. Nah, kemudian kita klik next. Ini bebas namanya ya, tapi namanya jangan yang nama sudah digunakan seperti misalnya Facebook atau Google, jangan seperti itu. Atau jangan menggunakan yang sudah ada, kita gunakan yang belum ada. Karena jika menggunakan yang sudah ada, ini nanti bisa berpengaruh pada akses internet nantinya. Maka sebaiknya digunakan atau semestinya menggunakan yang belum ada. Kemudian setelah itu kita klik next. Ini name of local hotspot user. Ini kita diminta untuk membuat akun
pengguna hotspot. Defaultnya diberi nama admin, kemudian password. Nah, ini kita isikan passwordnya bebas saja. Misalnya saya gunakan seperti ini, 123456. Oh ya, di sini passwordnya tampil. Ini karena di bagian setting di atas ini, itu checklist hide passwordnya saya hilangkan. Apabila di sini ada checklistnya seperti ini ada tanda checklist seperti ini, maka otomatis passwordnya di sini tidak akan ditampilkan. Ini contohnya begini. Nah, langkah berikutnya setelah jadi seperti ini, itu pertama kita klik dulu ya. Ini ada beberapa hal yang mesti kita sesuaikan lagi. Caranya kita klik nama hotspot ini, name-nya hotspot 1, bla bla bla, profilnya. Nah, di bagian ini kita ganti menjadi 1. Jadi maksudnya begini. Kita ganti 1 ini supaya ketika ada pengguna menggunakan user akun, itu hanya bisa digunakan pada satu perangkat. Jadi tidak bisa user akun itu digunakan pada banyak alat, banyak perangkat, misalnya banyak komputer, tidak bisa. Jadi hanya bisa digunakan satu oleh satu perangkat. Seperti itu maksudnya. Kemudian ini kita klik apply. Lalu kita klik OK. Nah, langkah berikutnya adalah kita mengatur server profilnya atau profilnya. Ini kita klik server profile. Nah, di sini ini yang kita buat tadi ya, ini profile untuk server 1, hotspot 1 maksudnya. Ini kita klik, nah ini kan DNS name-nya si kentang, ini seperti ini. Ini Sprooknya 1 seperti ini. Nah, ini kita klik bagian general. Nah, oke, ini biarkan aja seperti ini. Kita klik bagian login. Nah, ini yang harus kita beri tanda itu pertama di sini dengan di sini. HTTPAP atau PAP ini digunakan nantinya maksudnya agar pengguna Android lama tetap bisa login menggunakan user admin, kira-kira seperti itu. Dan make cookie ini misalnya ada HP baru connect 15 menit, tiba-tiba mati. Nah, 5 menit kemudian sudah bisa hidup lagi atau baterainya habis, kemudian dicas 5 menit kemudian bisa digunakan lagi. Nah, make cookie ini maksudnya agar si router mengingat HP yang baru 15 menit tadi. Jadi dia begitu login tidak perlu, begitu aktif dia tidak perlu login, dia langsung connect. Itu aja maksudnya seperti itu. Kemudian, ini sisanya biarkan, lalu kita klik apply. Klik OK. Nah, kita lanjutkan ke menu berikutnya yaitu user. Ini user di kolom admin, kita double klik. Nah, ini kan passwordnya diberi tanda pagar. Agar ini tidak diberi tanda bintang maksudnya. Agar tidak diberi tanda bintang, ya ini. Bagian setting, hide passwordnya dihilangkan. Nah, tuh muncul passwordnya. Oke, kemudian setelah itu, ya ini biarkan. Kita klik OK. Nah, kemudian user profil ini biarkan aja. Kemudian untuk admin maksud saya biarkan aja. Nah, di sini ada menu aktif sama menu host. Menu aktif ini maksudnya nanti jika ada user yang connect ke mikrotiknya, itu akan muncul di sini. Servernya apa, username-nya apa. Nah, nanti bisa lebih jelasnya nanti akan saya tunjukkan contohnya. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk membuat user yang lain atau pengguna yang lain. Tadi kita sudah buat satu dengan nama admin. Nah, sekarang kita tambah lagi user satu lagi. Nah, user ini nanti yang bisa digunakan oleh banyak orang. Kalau admin tadi baru kita buat dan hanya bisa digunakan satu orang. Tapi kalau yang akan berikutnya ini untuk banyak orang. Nah, caranya pertama pada bagian user profil dulu. Kita masuk ke user profil. Di bagian user profil kita klik tanda tambah ini. Nah, user profil ini kita ganti misalnya profil pengguna.
Nah, setelah kita ganti seperti ini, langkah berikutnya bagian address pool. Nah, address pool ini kita isi punyanya hotspot 1 tadi. Caranya klik seperti ini. Nah, HS pool 1. HS pool 1 ini maksudnya kan hotspot 1. Tadi kan kita buat server dengan nama hotspot 1. Nah, ini pool ini maksudnya ini seperti di DHCP. Ya, ini nanti yang berisikan alamat IP yang akan digunakan oleh klien. Maka ini kita ganti menjadi HS pool 1. Kemudian share user, nah ini kita ganti 10. Nah ini maksudnya agar akun dengan nama pengguna, jadi setelah ini kita akan buat suatu akun, satu lagi dengan nama pengguna. Nah maksudnya adalah agar akun yang dengan nama pengguna ini nanti bisa digunakan oleh 10 orang, misalnya seperti itu. Atau lebih banyak lagi lah, kita buat 200 gitu kan. Jadi akun pengguna ini bisa digunakan oleh 200 orang. Kemudian rate limit RX dan TX. Nah, ini batas kecepatan atau bandwidth dari user dengan nama pengguna. Ini kita isikan misalnya 512K garis miring 512K. Ini maksudnya 512K itu user yang connect atau pengguna atau klien yang connect menggunakan akun pengguna nanti hanya akan mendapatkan bandwidth sebesar uploadnya sebesar 512 dan downloadnya sebesar 512 kilobyte. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian transparent proxy-nya hilangin. Checklistnya, kemudian klik apply. Oke, lanjut. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita pindah ke kolom user. Di sini, nah ini kita buat user satu lagi dengan nama pengguna. Karena di sini kita sudah buat profil dengan nama pengguna. Nah, tinggal kita buat user dengan nama pengguna. Jadi antara ini dengan ini ada hubungan ya. Antara ini dengan ini ada hubungan. Nah, sekarang kita buat user pengguna. Caranya klik tanda plus, kemudian di bagian general, server all. Nah, ini kita ganti jadi hotspot 1. Namanya name, kolom name kita jadikan misalnya pengguna. Pengguna, passwordnya kita isikan misalnya 123456 seperti ini. Profil, nah ini jangan lupa profil kita isi sesuai dengan nama profil yang tadi kita buat, pengguna. Nah ini profil ini, jadinya ini untuk pengaturan ya, yang kita atur di user profil tadi sih. Jadi jika kita ingin menentukan pengguna dengan akun ini mempunyai kecepatan sekian, atau pengguna dengan akun lainnya menggunakan kecepatan lebih tinggi misalnya, itu disinilah nentukannya. Lalu tinggal kita klik apply, kemudian klik OK. Nah, OK ini sudah jadi akun dengan nama admin dan pengguna. Oke, sekarang sebelum kita uji di komputernya, kita reboot dulu si Mikrotik agar semua pengaturannya benar-benar berfungsi. Caranya sistem reboot. Dan kita tunggu sampai proses booting atau rebootnya selesai. 2,000 years later. Sekarang kita coba reconnect. Ini sudah selesai proses rebootnya. Kita coba reconnect. Nah, oke, sekarang kita sudah connect ya. Nah, tinggal kita uji koneksinya. Saya tinggal kita uji di komputer ya, di laptop. Apakah semua pengaturan ini sudah sesuai atau berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak? Caranya ya kita konekkan aja laptopnya. Di sini kita masuk ke, nah ini nama SSID-nya tadi kan uji coba WiFi. Kemudian kita klik connect. Nah ini kan open karena kita tidak melakukan pengaturan security profile di wireless. Jadi langsung otomatis open. Nah, ini kita masuk ke form loginnya Mikrotik. Kan muncul www.sikentang.com login. Sekarang tinggal kita masukkan usernya. Login, ini username-nya misalnya kita menggunakan pengguna. Tadi kan kita buat akun pengguna.
Kemudian passwordnya 123456 seperti ini. Kita klik OK. Sepertinya ada yang salah. Invalid username or password. Oke, coba kita periksa lagi pengaturan di Mikrotiknya apakah username-nya sudah sesuai atau belum. Oh, pengguna. Harusnya di sini kita isi pengguna. Oke. Sekarang kita coba login lagi. Pengguna 123456. Nah, sekarang sudah bisa login. Ini login nih muncul nih. You are logged in. If nothing happen, click here. Sekarang ini kita sudah terhubung dengan internet nih. Contoh buktinya kita sudah terhubung dengan MSN. Ya, lebih jelas coba kita masuk ke Chrome. Kita buka misalnya, misalnya di sini kita buka Facebook misalnya, pacebuk.com. Oke, masih proses loading. Tapi intinya ini klien sekarang sudah dapat akses internet ya. Nah, karena login tadi dia bisa akses internet. Tapi kalau tidak login atau loginnya salah, maka itu tidak bisa digunakan untuk akses internet. Jadi ya cuman connect aja tapi tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, sekarang kemudian coba kita lihat di bagian, maksud saya di Winbox, di Mikrotik, di bagian aktif. Nah, ini adalah pengguna yang aktif. Jadi kita bisa memeriksa user yang aktif atau yang sedang connect dengan Mikrotiknya. Kemudian host ini komputernya. Kalau di sini aktif ini akunnya, misalnya di sini kan yang tadi login menggunakan akun pengguna, maka di sini munculnya pengguna. Di sini kan kita punya dua akun, yang pertama admin, yang kedua pengguna. Nah, jika ada komputer yang connect menggunakan akun pengguna, maka di sini akan muncul akun pengguna. Gitu. Jika ada yang connect menggunakan akun admin, maka di sini pun akan muncul namanya admin di kolom user. Sedangkan host ini adalah untuk daftar menampilkan daftar perangkat yang terhubung. Kalau ini menampilkan akun yang terhubung, sedangkan host menampilkan perangkat yang terhubung. Seperti itu. Nah, oke, sampai di sini. Pada dasarnya pengaturan hotspot kita sudah berfungsi. Tetapi ini baru hanya untuk perangkat yang terhubung dengan WLAN atau dengan Wi-Fi. Bagaimana jika untuk perangkat yang terhubung dengan kabel? Ya, caranya sama seperti yang tadi, hanya saja di sini kita ubah sesuai portnya. Misalnya kita akan gunakan port nomor 2. Maka di hotspot interface kita ganti 2 seperti ini dan kita next. Ikuti langkah selanjutnya seperti di pengaturan yang ini tadi, yang di awal tadi. Silakan dimundurkan ke belakang, lihat pengaturan hotspot 1 tadi. Nah, oke, ini mengenai pengaturan hotspot. Nah, sekarang saya akan membahas kembali tentang security profile yang ada di wireless. Di sini ya ini. Tadi di awal kita tidak mengaktifkan security profile. Maka di sini munculnya open. Nah, kemudian dalam sistem keamanan sebenarnya tidak berpengaruh walaupun di sini kita tidak aktifkan security profile. Karena kita menggunakan fitur pengamanan yang ada di hotspot. Nah,
Tapi jika kita ingin memberikan sistem 2 lapis, maka kita bisa aktifkan security profile-nya. Caranya sih sama aja di sini, klik pada bagian menu security profile, klik tanda tambah. Lalu di sini misalnya profile 1 nih biarkan ini centang semua. Kemudian share plus key-nya kita isi misalnya 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Kemudian klik apply. Kemudian klik OK. Lalu pada bagian WiFi interface, pindah lagi ke sini, kita double klik di sini. Ini di bagian security profile, ini kita ganti menjadi profile 1 seperti yang barusan dibuat tadi. Maksudnya nama profile 1 ini kan nama profil yang tadi barusan kita buat. Kemudian klik apply, lalu klik OK. Nah, sekarang kita periksa WiFi. Nah, ini kan putus. Nah, di sini open. Oke, kita coba disconnect. Disconnect. Nah, kita konekkan lagi. Karena ini pasti sudah tidak ada yang open ini. Adanya yang secure. Nah, kan cannot disconnect. Karena yang ini sudah tidak ada. Yang ada yang ini, secure. Munculnya secure. Nah, diminta passwordnya. Kita masukkan passwordnya seperti ini. Ya, tadi password yang kita buat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, next. Connect. Nah, sekarang connect. Tapi tetap saja kalau dia mau connect dengan internet, ya harus masukkan login tadi yang seperti di awal, hotspot loginnya. Itu tetap diminta. Ini tidak ada karena kita sudah melakukan pengaturan di hotspot login tadi sehingga tidak muncul. Oke. Nah, sekarang misalnya ini kita nonaktifkan, misalnya kita hilangkan. Maka di bagian di bagian security default, nah ini kembali ke default. Otomatis ini akan hilang lagi passwordnya. Nah, ini open. Nah, seperti itu pengaturan hotspot login di Mikrotik. Demikian pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Sekian dan terima kasih.